Oke, don't part time slide. Sehat Bu? Bapak sehat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, mudah-mudahan rezekinya banyak. Yang jawab salam, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Wajah-wajah bersih tapi penuh masalah. Dan biasa itu mah. Yang jawab salam, mudah-mudahan berangkat umroh. Yang jawab salam, mudah-mudahan suaminya nambah. Nambah apa? Nambah istihad. Yang jawab salam, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka jawablah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi-pagi ini siang. Yang terhormat kepada Ketua DKM Ahmad Sultan, yaitu Bapak Iwan hadir. Ketua DKM ya. Yang terhormat Ketua RT 06 Bapak Fitrianto, hadir Bapak. Yang mana nih? Oh ya, alhamdulillah. Yang terhormat kepada Ketua RW 25 Bapak Hidayat bila datang. Sebenarnya doanya sih bila datang, jadi nggak datang. Kepala Desa Gadis Malang, ini teman seperjuangan Bapak Saifuddin bila datang. Jadi kalau udah bila datang ini tanda kutip udah, kalau nggak tanda tanya. Yang terhormat kepada Ketua Majelis Taklim, ada di sini Majelis Taklim? Hah? Bu, Majelis Taklim ada nggak? Ketua Majelis Taklim Musola Ahmad Sultan, Ibu titik. Yang terhormat para asatidz wa asatidah Sayyidina Kiram, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, Bapak di mana-mana Bapak. Pokoknya nama yang memang hadir dibilang kemana baik terserah. Nanti hadir nggak enak gitu ketua DKM sama ketua RT sama Bapak Fitrianto kalau hadir. Sebenarnya ada kegiatan uji semester, ujian Pak, cobaan. Alhamdulillah
Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, pada pagi ini sudah melewati tantangan dan cobaan. Betul? Betul kagak betul? Betul atau betul? Betul. Kenapa menghadapi rintangan dan cobaan? Bu, Pak. Ya. Malas? Serius? Saya ini kalau ibu rumah insya Allah di semua tempat. Saya kemarin di Sukabumi isi dari pagi sampai siang. Yang banyak ibu-ibu 250 BC kami sama ibu-ibu. Bapak-bapaknya yang bisa dicari. Bapak-bapaknya yang penuh tantangan dan rintangan, susah dan sulit karena hati tergoda dengan yang lainnya. Betul Pak? Betul Pak? Betul nggak? Ini juga sama. Bapak kesini alhamdulillah sudah melewati rintangan dan cobaan dan ujian. Satu ujiannya sebenarnya berat. Di masjid itu 10 menit Pak, pakai jam. Jangan ini santri-santri yang dari pondok pesantren kalau sudah pulang ke rumah, walaupun itu di pondok pesantren, saya membimbing anak-anak di asrama itu selama 5 tahun. Sama Pak, kalau sudah pulang ke rumahnya laporan yang luar biasa. Yang tadinya sering tahajud, sholatul lail, datang ke rumah tidur sampai ujian. Makanya yang dibiasakan itu seperti itu, apalagi yang tidak dibiasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak, Allah ajak kepada Kanjeng Nabi tidak berani nyebut nama. Cari jawab. Cari jawab. Awali cari jawab. Cari jawab. Allah ajak bukan tidak berani. Saking mulianya Kanjeng Nabi, Allah tidak menyebut nama. Tapi ke Nabi dan para Rasul lain, Allah menyebutkan, hei Musa, ya Musa belah laut, ya Nuh, buatkan itu perahu, ya Ibrahim, sembelih itu anakmu. Tapi ketika menyebut Kanjeng Nabi, Allah menyebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Saking mulianya Kanjeng Nabi. Kata Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia ini tidak ada. Saking mulianya Kanjeng Nabi. Nabi ciptaan Allah betul, tapi adalah salah satu contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Ini adalah salah satu judulnya apa sih sekarang? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan semangat maulid kita lanjut ukhuwah dan meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlakul karimah. Tulisannya mah biasa Pak, gambarnya luar biasa. Tapi kalau di dewa masih pakai Instagram ya. Suram, ternyata mukanya suram juga. Pas kenyataannya lebih suram. Yang penting syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini judulnya kita lanjut ukhuwah. Ukhuwah apa, Bu? Asal kata dari apa? Ukhuwah, ada yang tahu? Ukhuwah asal kata dari apa kalau dalam bahasa Arab? Akhun, saudara. Saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu dari pagi sampai siang ini datang ke masjid ini dalam rangka untuk apa? Pertama, saling ketemu silaturahmi, saling menghargai satu sama lainnya. Yang kedua, menghargai ketua DKM dan bapak RT yang mengundang karena ada acara maulid Nabi. Ini adalah salah satu contoh dari ukhuwah. Kita itu diciptakan ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum min dzakar wa unsa. Aku ciptakan seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum untuk menjadikan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dita'arufu untuk memperkenalkan kita ini adalah saudara turunan dari Nabi Nabi Adam, kecuali Charles Darwin. Kalau Charles Darwin tidak mengakui turunan dari Nabi Adam, kata Charles Darwin, dunia ini penuh dengan air, airnya meluap menjadi uap, ikan-ikannya loncat ke daratan, menjadilah batang pohon. Dari batang pohon tumbuhlah daun-daunan, dan di situ ada monyetnya. Jadi kata Charles Darwin, turunan dari monyet. Monyet itu berbulu, lama-kelamaan bulunya hilang, jadilah manusia. Itu Charles Darwin. Kita mana keturunan Nabi Pak, Bu, angkat tangannya, Bu. Angkat tangan kanan, mohon maaf, angkat tangan kanan semuanya. Bu, Pak, anak-anak, angkat tangannya yang kanan. Coba ya perhatikan, angkat tangan. Telunjuk gini, Bu. Telunjuk, ini apa ya? Telunjuk ya? Telunjuk ya? Telunjuk, Bu, Pak, telunjuk nih. Ikutin apa yang dikatakan dan ikutin apa yang diucapkan. Dagu, dagu, pipi, mata, bibir. Ada yang konsentrasi, ada ibu-ibu yang mikirin kan, susuhan banyak, pakaian belum cuci, ya, belum masak ke suami. Lu konsentrasi dulu. Insya Allah kalau lebih dari 30 menit kasih waktunya sampai jam 11.30. Ada jam 11.38. Insya Allah sampai jam 11. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu turunan dari Nabi Adam, sesaudara seperut. Dari Nabi Adam turun ke Nabi Ibrahim. Dari Nabi Adam turun ke Nabi, dari Nabi Idris turun ke Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh, anak-anakku, hai, anak-anakku, hai, halo, hai. Duduk manis. Tiap hari sebelum urusan anak, pinterin anak keterlantar anak saya. Tiap hari saya urus anak lain, anak sendiri dilantarkan. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Kembali lagi dari Nabi Adam turun ke Nabi Idris, dari
dari Nabi Idris keturunannya turun ke Nabi dari Nabi Nuh habis Pak Kak habis habis kenapa habis tak apa manusia dihabisin habis gak Nabi Nuh keturunannya habis karena apa terjadilah bencana badai banjir bandang semua itu kehidupan sampai makhluk kecil habis semua kecuali siapa turunan Nabi Nuh 3 orang Ham, Syam, Mayates. Sam ini keturunannya bangsa Arab, bangsa Romawi yang mancung-mancung. Makanya ini kan mancung-mancung, putih-putih. Saya mah hitam nanti turunannya dari mana? Yang kedua apa? Ham ini Turkis, Darda, kesininya ke Asia, Thailand, Brunei, Malaysia, Indonesia. Yapes ini turunannya agak ke timur nih, yang agak putih sikit-sikit Korea, Jepang, Cina. Kalau yang Sam ini mancung-mancung tinggi-tinggi, adanya di mana? Eropa Barat, di Eropa, di Amerika Latin, dan bangsa Arab. Turunan Indonesia di antara mana? Di antara Ham dan Yapes. Karena Nabi Nuh punya anak 3. Yang pertama bukan yang sisanya setelah banjir bandang. Karena anak pertama siapa? Anak pertama Nabi Nuh siapa? Kan'an. Yang ingkar terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Halo anak-anak. Halo. Hai. Halo. Nabi itu punya anak yang pertama adalah Kan'an, yang ingkar terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Yang sisa setelah banjir bandang datang 3, Sam, Ham, dan Yapes. Inilah turunan, makanya Nabi Nuh itu disebut dengan bapaknya manusia. Karena setelah Nabi Nuh habis, turunlah 3 anak yang bernama Sam, Ham, dan Yapes. Nah kita itu adanya di Ham. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sweet, kita manis. Kalau yang ini putih, sipit. Nah Ham ini menurunkan juga mereka, tapi hitamnya beda. Ya, betul ya. Kalau di Indonesia mana? Papua. Itu dari Sunatullah. Bukan berarti membeda-bedakan. Inilah yang dinamakan dengan ukhuwah. Walaupun lahirnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, bangsanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Bahasa aja Pak, Bu. Indonesia itu memiliki bahasa yang banyak. Ada bahasa Sunda, Jermancong, ada bahasa Madura, ada bahasa gimana kabari, bahasa Betawi, ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, macam-macam bahasa disatukan oleh Rasulullah dalam satu kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kata Rasulullah, walaupun kalian lahirnya berbeda-beda dari suku mana aja, terserah mau sukunya hidungnya mancung, badannya tinggi putih, walaupun kulitnya hitam kayak saya, pesek lagi hidungnya, ada yang sipit dan putih, disatukan dalam satu kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa? Di hadapan Allah tidak memandang seseorang pada dirinya, pada jasadnya, pada hartanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang seseorang pada suku-sukunya. Allah tidak memandang orang pada bangsa-bangsanya. Allah tidak memandang orang pada bahasa-bahasanya. Akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan bagi siapa? Atqakum, orang yang paling bertakwa.
tinggal ini bu, bu, solusinya bu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Solusinya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada yang di tangan, ada yang di sini, pegadaian. Artinya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun berbeda-beda dalam satu hikayat, dalam satu kata asyhadu an la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini, walaupun ada ujian dan tangannya, malas dan lain sebagainya, datang ke sini untuk memenuhi undangan. Dalam rangka apa? Untuk memperbaiki kualitas ibadah pada Allah Subhanahu. Ayo bu, yang satu bisa, saya akan begini. Mau dirinya boleh. Ayo kita sholawat dulu. Sallallahu alaihi Sholat Ibrahim ya apa? Ini yang suka dibaca tiap hari dalam sholat. Jadi kadang-kadang kan gitu. Allahu Akbar. Iya itu saya motor. Kau boleh sudah dibaca kau belum istirahat. Bahwa mau wakbar pikiran belum kemana-mana. Belum lagi pasti sujud. Yes. Apa tasyahud awal tasyahud akhir pasti tasyahud akhir ini udah ini awal udah penuh akhirnya bacanya pas akhir assalamualaikum ini saya tanya saya isi di beberapa majelis termasuk di sekolah ini kemarin di kampung malah di rumah saya tanya oke. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul itu tasawuf itu ya bacaannya itu ada yang beda? Beda kan? Kakak-kakak sama. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum
Assalamualaikum apa assalamualaikum? Assalamualaikum dulu. Sibuk. Assalamualaikum apa assalamualaikum? Assalamualaikum Nabi. Assalamualaikum apa assalamualaikum? Ayo. Jadi kadang-kadang bacaan ini tiap hari karena banyak godaan yang tak saudain. Apalagi kalau udah mendung, jemuran masih salah. Assalamualaikum. Kadang kita jumlah rakaat itu biasanya di sholat zuhur, sholat asar. Ya betul. Apalagi tasyahud akhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang mana sih yang benar? Ayo, bapak-bapak, Pak. Yang benar assalamualaikum dulu apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai salah. Ini kadang-kadang pekerjaan amalan tiap hari, perkataan dan hati dan pikiran tidak nyambung karena ini ritual biasa. Kalau bapak-bapak nggak ke masjid malu sama tetangga, malu sama menantu, malu sama anak, sholat pokoknya mah imam mau ke Bandung ya ke Bandung, imam mau ke Jakarta ya ke Jakarta. Bacaannya pun ketika tasahudain dari mana ada mau atuh bacaan anak kalau dibaca naon. Coba merasa Pak kalau di jalan coba di rumah pun seperti itu, apalagi di Jawa. Karena apa godaan? Makanya dianjurkan salah satu sunnahnya kita mengerti bacaan supaya ada khusyuknya sebenarnya. Karena kita tidak mengerti, yakin, hakul yakin, ibu-ibu dan bapak-bapak, karena Islam yang Islam turunan, karena Islam yang dibawakan orang tua, karena ritual ibadahnya ibadah orang tua, dan ritualnya kata si ustaz, kata guru dan lain sebagainya. Bacaannya gitu ya sudah saya baca seperti itu. Akhirnya ketika tasawuf harus maju, Allahumma sholli ala sayyidina itu salawatnya Nabi Ibrahim disimpan di tasyahud awal, tasyahud akhir. Karena tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah Pak, Bu, sholat jamaah tasyahud awalnya panjang banget. Ininya kecil. Sampai saya nikah sampai keluar. Saya tanya kemudian karena teman, kamu baca apa sampai mana sih? Dia baca semua. Ada satu nama, udah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu tasawuf akhir. Kalau tasawuf awal sampai sholawatnya kepada Kanjeng Nabi. Sholawat ini sudah masuk kepada rukun. Ya Bu, Pak, di dalam sholat makanya sah dan tidaknya sholat menurut Imam Syafi'i dalam sholat itu maka yang pertama yang wajib diketahui oleh orang yang mau beribadah sholat yang pertama harus tahu sunnah dan wajibnya, rukunnya. Ayo tasawuf akhir rukunnya, kalau nggak dibaca batal sholatnya apa aja? Ayo kita baca lagi. Ayo ibu-ibu, rukun tasyahud akhir, tasyahud awal tadi. Maka rukun tasyahud yang pertama yang tidak boleh lewat asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua salat, yang ketiga salam. Kenapa sampai rukun? Dibayangin kalau nggak pakai salam, apalagi imamnya at-tahiyatul salam. Makanya masuk pada rukun. Tasawuf akhir yang pertama adalah syahadat, sholawat, salam. Itu rukun yang tidak boleh terlewat ketika kita melaksanakan sholat.
sholat. Balik lagi, salawat itu banyak macamnya, termasuk salawatnya Nabi Ibrahim. Salawat Nabi Ibrahim sama salawat Nabi Ibrahim itu akhir sampai akhir di dalam sholat. Makanya salawat Ibrahim itu dimasukkan kepada rukun sholat. Ada salawat asyir. Gimana salawat asyir? Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ashrini zalimin min zalimin. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad zalimin min zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ada salawat pagi pembuka rezeki. Barang siapa yang sudah membacakan salawat pagi dalam 5 waktu setelah sholat 5 waktu, maka Allah akan menurunkan rezeki, pembuka rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Banyak salawat. Semuanya apa? Memuliakan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkannya syafaat dari Rasulullah. Amin. Supaya hidup kita tidak ada masalah. Perbaiki yang pertama kata Rasulullah, kalau kalian ingin hidup tanpa masalah, solusinya masalah tanpa masalah bukan kebaikan. Solusinya apa? Aqim sholat. Sholat. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Insya Allah. Semuanya nih banyak-banyak bermasalah. Utangnya, kreditannya, apalagi lagi ibu-ibu. Kalau hidup kayak orang Betawi itu serius. Orang Betawi mah ngomong apa? Buka cakep tuh nggak usah pakai modal, bener nggak? Orang Betawi mah, mana orang Betawi? Angkat tangan orang Betawi. Orang Betawi mah kalau cakep nggak usah pakai modal. Ayo, cobain. Kalau ada sumur di ladang, ini penting deh ke depan sana. Bisa pakai MS Go. Cakep. Pasti ada kopi. Ada sumur di ladang. Kita boleh menumpang mandi. Kalau ada waktu umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Gak usah bungkus sama kita MS Go. Tinggal pakai pantulan di mana? Mudah-mudahan habis ini ibu-ibu ada 4 wanita. Ada 4 wanita terbaik yang dijamin oleh Allah masuk surga. Yang pertama siapa? Yang kedua? Hah? Yang ketiga? Yang keempat? Ayo? Ayo? 4 istri Rasulullah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Siti Bagusan ini Siti Hajar. Kita bahas Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah, putrinya Rasulullah yang bernama Siti Fatimah. Pak, Bu, ini ibu-ibu ya. Ini makanya ada istilah keranda. Kalau tahu kan istilahnya keranda? Ini kronologinya ketika zamannya Rasulullah, kalau Sayyidina Ali datang ke rumah, itu Siti Fatimah nggak pernah bertanya, Pak, yang ditanya sama Sayyidina Ali,
Wahai ayahanda, kakanda, dapat ilmu apa hari ini? Saking baik-baiknya istri dan soleh. Yang kedua, Siti Fatimah itu adalah istri yang paling takut terhadap Allah. Yang ketiganya, Fatimah adalah istri yang malu di hadapan orang lain, tidak malu terhadap suaminya. Ya inilah masalah suami. Kalau orang lain, makanya adalah lewat juga bu jenazah dari sahabat, salah seorang sahabat, karena Siti Fatimah selama hidupnya tidak pernah membuka auratnya. Kadang-kadang Rasulullah kangen dengan muka anaknya. Bayangin, anaknya aja dikangenin sama Rasulullah tertutup banget auratnya. Suatu saat Rasulullah, ya Siti Fatimah, ya binti, anakku, aku kangen dengan wajah kamu. Rasulullah aja susah untuk melihat wajahnya Siti Fatimah. Maka lewat ke kuburan jenazah. Dulu itu kan nggak pakai celana, nggak pakai tutupan, kelihatan kain kafannya. Siti Fatimah nangis, bilanglah kepada saudaranya, wahai saudaraku, kalau saya meninggal nanti ketika diboyong ke pemakaman, tolong randanya ditutup. Makanya saya randa ditutup. Itu kronologinya dari siapa? Siti Fatimah. Padahal itu ditutup itu kapan? Karena malunya terhadap Allah, takutnya terhadap Allah, orangnya terbuka. Siti Fatimah berpikirnya sampai meninggal. Karena kalau udah meninggal, hidup sudah masih hidup apa udah meninggal? Ketika meninggal aja, Siti Fatimah masih malu dan takut kepada Allah. Makanya setelah Siti Fatimah itu meninggal, kerandanya dibungkuslah. Sekarang kan ditutup. Dulu mah saking takut dan malunya kepada Allah karena menjadi istri yang soleh. Yang kedua siapa? Siti Nurhalizah. Siti Nurhani, Siti Hajar. Siti Hajar ini sampai sekarang Bu, kalau umroh dan haji itu dipanggil undangan. Ayo. Ini Siti Hajar itu sampai dikiaskan dalam satu rukun ketika melaksanakan haji dan umroh. Kalau haji dan umroh itu undangan apa panggilan? Panggilan apa undangan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dong. Makanya undangan haji dan umroh itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang melaksanakan haji 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada yang melaksanakan umroh 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada yang tidak pernah sama sekali karena tidak memenuhi undangan. Bapak dan ibu-ibu datang ke sini undangan apa panggilan? Undangan dari Ketua DKM Ahmad Sultan dan Ketua RT Malu Berbahagia. Bisa nggak berkali-kali ke sini? Bisa. Mauin Nabi harus diundang. Gimana cara diundangnya? Dikenal. Kalau nggak dikenal, kalau bukan RT sini nggak dipanggil. Kalau bukan RW sini nggak dipanggil. Kalau bukan jamaahnya Musola Ahmad Sultan nggak dipanggil. Bagaimana supaya kita dipanggil undangannya? Bu, semua dibagi itu. Bisa ceritanya, nyata. Saya berpikir, kalau sekarang gak ada logika. Tidak ada logika manusia yang bisa berpikir terhadap ketentuan Allah. Saya dari 17 tahun. Maaf saya cerita dulu. 2017 itu bapak saya itu divonis jantung koroner, jantungnya sudah bolong, harus pakai ring 30%. Denyut jantungnya 30% aja. Akhirnya kakak saya belum enggak apa sih? Belum kita musyawarah karena punya anak 5. Ternyata harus dioperasi 38 juta waktu itu. Karena bapak saya juga punya askes karena pegawai negeri, tapi
untuk obat-obatnya kita yang sekitar 15 juta. Saya datang ke rumah Pak, saya ragu ya, gak apa-apa saya kemudian. Tapi saya sebelum meninggal minta umroh, karena haji gak mungkin Pak, daftar aja aku tahu-tahu sekarang. Jodoh. Saya nggak pernah bilang tidak orang tua. Ya Pak, 2 bulan Pak. Tuh. Bulan November, September saya dipanggil, bulan November itu. Pak, Bu, anak saya 5, guru di salah. Gajinya sama, nominal UMR, ya. Anak sekolah 5-5-nya di Baitul Salam. Ada yang di Baitul Salam? Ada yang sekolah di Baitul Salam? Ada. Berapa orang? 1, 2. Saya 5-5-nya apa? Di Baitul Salam. Satu aja. Saya 5-5-nya Pak di Baitul Salam. Saya guru betul. Tapi saya juga kewajiban supaya iya. Memang gratis semua. Sudahlah pokoknya awas, Allah yang akan nanti. Saya nggak berpikir, ketika itu saya ada pikiran gitu juga. Anak 5 boros yang begini, yakin, aku yakin dari semuanya. Nanti saja kalau sudah tua, kalau sudah pensiun, nanti saya mau berangkat haji dan umroh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru dipanggil oleh Allah. Itu otak kita. Padahal Pak, orang diwajibkan itu adalah ketika umroh dan haji, ketika fisik kita, karena ini ibadahnya ibadah fisik, bukan ibadah pikiran, ibadah makanya Siti Hajar itu sati. Allahumma kalau kejauhan itu untuk hiasan Siti Hajar. Kembali lagi pada cerita. Akhirnya apa? Karena saya gak berani nolak ke bapak ya Pak, 60 juta Pak. Kakak saya ikutan juga, saya juga mau umroh Pak. Aku lagi begini 2 bulan. Ayo Pak, ke bank harus ada BPKB, minimal sertifikat rumah. Apalagi? 2 bulan 60 juta. Allah yang nanti. Karena apa? Teman, busuk namanya, busuk kan? Saya jaga dulu deh. Kalau undangan itu harus nyata. Undangan itu harus nyata. Ibu diundang datang ke sini, ngisi gerobak, dengerin pengajian. Nyata nggak? Undangan umroh pun itu semua berniat. Apa dikabulnya? Niat doang. Coba langsung prak dengan DP-nya. Insya Allah, Allah yang keajaiban. Saya baru Pak, anak 5 di SMA, semua jenjang saya isi, SMA, SMP, SD 2 sampai TK. 2 tahun yang akan datang dari universitas sampai TK saya isi sama anak saya. Yang di TK 1, yang di SD 1, 2, yang di SMP 1, yang di SMA 1. 2 tahun yang akan datang yang di SMP 1, di SMA 1, di universitas 1. Waduh, ini umroh. Dari mana duit itu? Tapi Allah yang namanya keajaiban. Makanya undangan itu harus dibuktikan dengan sama dengan bapak-bapak ibu-ibu yakin karena kebutuhan motor. Bapak-bapak nggak berpikir karena kebutuhan. DP dulu 500 ribu. Setelahnya motor ada, cicilan kebayar nggak? Motor ada, cicilan kebayar nggak? Rumah ada, cicilan kebayar nggak? Yakin komplek mah DP dulu lah 15 juta, setorannya 1,2 juta. Ada nggak cicilannya untuk rumah? Ada nggak cicilan untuk motor? Yakin. Umroh dan haji DP dulu. Sebutin doanya. Ya Allah, saya Desember. Ya Allah, saya November. Kemarin Ramadan, karena 2 tahun tertunda ibu saya ada niat. Allah, ibu saya nangis. Gak apa-apa, umurnya udah 68. Ya Allah, saya ingin umroh.
Sehari setelah niat mau ngumrohin ibu, datang telepon dari Jakarta. Ustaz, apa nih? Ustaz, November kosong gak? Ustaz, penuh November mah. Istri, hanya istri yang kosong. Akhirnya apa? Dari Ustaz telepon, Ustaz dah, tolong dong nanti bulan November tanggal 2 bulan minggu depan. Bisa gak sama ibu saya? Bisa. Saya jamaah aja. Mau Ustaz mau 8. Itu dalam 2 minggu, padahal harganya 32.500.000 karena ada VIP. Dalam 2 minggu, jamaah 8 gak tahu dari mana, pokoknya dari WA. Sekarang kan udah WA, ada status, ada hanya gunain dulu status itu untuk kebaikan. Status, jangan menampakkan kesedihan. Hari ini hati saya kesedihan juga pakai orang lain gak mungkin bisa bantu. Jelas iya. Nominasi yang golong. Hari ini hati aku galau. Hari ini aku lagi mulai sambal. Makanya aku, Pak, sekarang itu banyak yang menyambungnya hidup itu. Gara-gara kadang-kadang 5 menit romantis, 10 menit hancur rumah. Karena gara-gara yang Facebook. Bapaknya selfie dengan siapa? Dia sedang kerjaan. Ini benar. Ini bukan curhat. Ada teman tuh lagi rapat. Iseng-iseng sama temen tuh dipotong di grup, dimasukin. Ini berakhwat, ini laki-laki. Cuma lagi gini, istrinya marah lagi. Itu saksi kita bukan bu ini lagi rapat, ini gak bisa. Ini gara-gara grup. Kadang-kadang maaf Pak, kita yang mau ibadah di bu, bapak-bapak tuh matanya nggak kuat bu, ya Pak. Kita tuh udah astagfirullahaladzim bu, sudah menjaga tiap hari matanya itu. Tapi ketika bapak-bapak lewat di jalan Sudirman, ada yang lewat di Rasuna Said, bu, jangan terlalu menggoda keimanan bapak-bapak. Ya bapak-bapaknya itu manusia. Ini kadang-kadang di jalan, Masya Allah, Ustaz itu manusia. Apalagi di jalan Sudirman Raya, di kacamata ketawa. Kita itu mau nunduk, bingung. Tak jeda yang gitu kan, mau ke depan, alhamdulillah. Mau ditutup masa, selama jalan ditutup ini. Nggak mungkin juga. Kadang-kadang keimanan kita itu tebal. Ibu-ibu ini hancurin kadang-kadang. Tengah jalan tuh, ya Pak ya. Sini nggak pengen lihat. Kadang-kadang kerudung, ininya kaos gini-gini. Kalau saya pernah naik angkot, pernah dari Palu di kerudung, mungkin pakaiannya ya karena kurang dari bayarannya. Sudah lah, saya logikakan dia tunggu atau ini lah gitu. Ini kelihatan. Ini kita di belakang ya, mau bilang astagfirullahaladzim di belakang kepala kelihatan. Coba gimana? Inilah zaman sekarang. Makanya iman di kepala, tidak iman di bawah. Iman di kepala, tidak iman di bawah. Banyak nemuin. Ibu-ibu di kerudung, udel kemana-mana. Di kerudung, pakai kaos, pakai yang kentak-kentak. Pakai kerudung, pakai lepis, pakai legging. Yang ini yang menunggu. Kalau di kolam renang masih mending, itu mah bapak-bapaknya yang jelatan. Di jalan mah bukan bapak-bapaknya jelatan, ibu-ibunya mau perempuan yang jelatan. Iya kan? Ya Pak ya? Emang kalau kita? Enggak sih, tapi kalau sedikit nggak dari tapi itulah kehidupan manusia. Intinya apa? Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak,
Ukurlah kehidupan dengan syukur. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin bahagia. Ibu sering, bapak sering baca Rabbana Atina. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Rasulullah, doa itu dibaca dan dibarengi dengan ikhtiar. Sok ibu-ibu, bapak-bapak sini 10 jam, jendelanya dibuka. Emang datang uangnya ada ikhtiar. Rabbana atina kebaikan di dunia dan akhirat, ikhtiarnya apa? Qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Bu, biasanya ibu-ibu, bu, tetangga beli emas 2 kilo, iya. 2 harinya masuk rumah sakit, yang beli emasnya bahagia, yang meriahnya tetap meriah. Akhirnya suaminya beli obat. Gara-gara apa? Ya itu mas, apa sih kerja ini benar cuma gak rajin pak, anak nih banget nih. Udah saya mau kasih emas, dipaksa-paksain, gaji 3 juta, pengeluaran 5 juta. 2 jutanya apa? Kredit. Kalau udah nyampe waktunya tanggal 4, tanggal 5, otak akan terang, pusing kemana-kemari. Untuk suaminya sih, bu, saya udah segitu-gitunya. Oh, UMR juga segitu-segitunya. Bu, hidup jangan melebihi dari pendapat, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau udah kredit bahaya. Udah mari kredit. Tambah stres hidup ibu ya. Tiap bulan apa yang udah arisan. Gaya-gayaan ikut arisan 500.000. Suaminya yang kekembang. Tidak. Yang kekembang siapa? Bapak-bapaknya yang ngasih. Ibu-ibunya enak 100 ribuan, 200 ribuan. Di Majlis Taklim Ahmad Sultan, ibu-ibu supaya rajin, supaya aktif ngajinya. Yuk tidak ada arisan, ya habis arisan pusing. Akhirnya jarang di sana karena malu gak punya uang untuk bayar hari. Jadi kosong juga. Ya bu ya. Kadang-kadang ikatannya apa? Pokoknya setan mah apa dulu. Yang penting gak kundur kan. Harus bersyukur. Menerima apa adanya. Udah loh. Kalau lagi itu stres ke istri, stres ke suami. Yang kedua, lisan. Ini yang berbahaya. Lisan. Bahagianya seseorang dan tidaknya tergantung pada lisan. Ikutin semuanya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Nih, bahaya Pak. Bu, kadang-kadang gak rapi dengan tetangga ini. Karena bapak-bapak sakitnya lebih sakit lisan apa pedang? Lisan apa perut? Lisan apa tangan bapak-bapak? Lisan. Sampai akhir ibu-ibu bapaknya bilang kegetik sedikit udah. Ya bu, betul gak bu? Tetangga kadang-kadang ini di Majlis Taklim pengurusnya nih, yang jadi masalah kadang-kadang lisannya. Ini kan maulid, saya pengalaman loh. Kadang-kadang santunan anak yatim aja jadi bermasalah karena lisan. Bukan, saya bagi ini jangan terlalu gede-gede. Dilakuin aja nanti ini diselesain. Sudah itu. Lisan yang menghancurkan amal kebaikan, lisan yang menghancurkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya mengagungkan nama Maulid, mengagungkan kelahiran Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaat, tapi prosesnya kadang-kadang bermasalah karena lisan. Tetangga kanan kiri karena lisan.
perbuatan tidak terlalu. Yang ketiga, banyak-banyaklah memberi daripada kita sedekah. Bu, sedekah itu jangan dianggap diartikan pada materi saja, uang. Ini kadang-kadang salam udah jarang. Hampir, ini ada penelitian, umat Islam di Indonesia hampir 87% ketika bertemu dengan orang muslim tidak pernah mengucapkan assalamualaikum. Apalagi sekarang, ya bro, kemana bro? Sudah diganti dengan kalimat-kalimat lain. Betul tak Pak? Padahal kalimat assalamualaikum itu yang menjadikan ukhuwah. Beda sob, Pak, Bu, kalau ketemu, kalau diawali dengan salam, assalamualaikum, beda masalah. Assalamualaikum. Ya kan, kau yakin? Ruhnya kan beda. Kalau kita bertemu dengan salam, salam ini sedekah, senyum ini sedekah. Coba kalau kita punya tetangga, bisik, oleh salam. Padahal sapa dan salam adalah sedekah. Sapa itu sedekah. Kalau 1.000, 2.000 itu materi sedekah. Tapi kalau kita tidak bisa materi, yang paling minimal perbuatan kita. Ke orang senyum, memberikan bahagia. Makanya kalau panjang waktu saya cerita Nuaiman. Ini aneh Pak. Nuaiman ini adalah sahabat yang paling jahil, sahabat yang selalu menggembirakan Rasulullah. Tapi Rasulullah sendiri kejahilan Nuaiman. Nuaiman ini adalah salah sahabat yang masuk surga karena selalu membahagiakan Rasulullah. Sampai giginya kalau senyum Rasulullah kelihatan darahnya karena darah bantuan. Saya ceritakan satu Nuaiman. Ini sedekah kok, membahagiakan Rasulullah. Ketika itu kan ada delegasi duta-duta Australia, duta Arab, datang. Ini yang dia yang ditailin Sayyidina Umar. Tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu adalah pedangnya pedangnya Allah. Gak bisa dimainin. Aman Aiman kalah. Abu Bakar kalah sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, mana? Enak tuh kontak kalau dibakar. Biasanya kan kalau duta kan sekarang mobilnya keren-keren. Kamu mungkin pejabat itu mobilnya keren. Dulu pun kalau pejabatnya untanya keren-keren. Unta merah itu sekitar 60-80 juta. Itu yang biasa unta merah. Ketika itu, apa kata Sayyidina Umar? Itu bagus tuh kalau begini bisa dibakar-bakar. Tahu-tahunya benar. Ketika Sayyidina Umar sedang ngobrol dengan Hamzah, dengan Abu Bakar, dengan Utsman Jafar, untanya disembelih sama Nuaiman. Ketahuan sama Rasulullah, oh ini siapa? Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ternyata sama Nuaiman yang nyembelih sampai dikejar Nuaiman. Pas ketika ketangkap, kamu dapat sekarang. Kenapa kamu menyembelih? Jangan salahkan saya. Yang salah itu yang ngejar Rasulullah. Sayyidina Umar. Karena dia nyebut bagus itu banyak sekali. Karena dia sering membahagiakan Rasulullah, dia masuk surga. Itu sedekah. Sedekah. Pak, Bu, sekali lagi, saya terakhir sedekahnya. Jangan lupa orang tua. 1.000 aja. 500 rupiah. Ya Allah, saya sedekahkan 500 rupiah untuk orang tua saya yang dalam. Insya Allah nyampe. Karena orang yang sudah meninggal harapannya adalah amal kebaikan dari orang yang hidup. Daripada dicolong ini sedekah. Itu yang selanjutnya adalah marilah kita selalu zikir kepada Allah. Gunakan lisan kita itu dengan zikir kepada Allah. Jangan sampai menggunakan lisan kita itu mencaci, memaki. Dan itu kadang-kadang ibu-ibu zikirnya salah. Benar sih ucapannya tapi salah kondisinya. Yang bapak-bapak berjalan yakin
jarang mikir. Kalau di rumah sahabat waktu mikir, ya Bu ya. Astagfirullah, hujan-hujanan baik. Astagfirullah, gak punya uang gitu. Pasti ucapannya Pak, astagfirullah. Tapi kondisinya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok gitu? Ucapin itu sekalian dengan doa. Ini kadang-kadang kutukan. Kamu jadi batu ya, jadi batu beneran. Siapa itu? Karena ucapan ibu itu doa. Benar. Ada nih. Satu ini kisah nyata Pak. Kisah nyata. Baca deh nanti kisahnya. Ada seorang ibu mengundang orang tamu masak. Masakannya diawali pasir. Bayangin Pak, yakin. Aku yakin. Ibu-ibu bapak-bapak marah nggak? Paras mana pasirnya diawali nama anaknya? Yakin. Wah. Bapaknya. Apa yang diucapkan ibunya? Ya benar. Mudah-mudahan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Ini cerita. Ini benar. Jadi imam Masjidil Haram siapa? Saya sudah ini. Tapi karena doa ibunya, ketika anaknya dia mengucapkan apa-apa bukan kutukan doa. Ina, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram. Karena marah. Cuman kaget. Kamu ucapannya kemana-mana. Itu gak dikutuk. Kamu nanti jadi batu. Udah jadi batu. Nah, sini yang salah siapa? Ibu juga. Nah, makanya lisan itu dikir dipakai dikir, dipakai kebaikan ya dulu malah khair. Ucapan itu yang paling bagus kata Rasul yang membahagiakan adalah menunjukkan kepada kebaikan. Au ilmin yuntafa'u bihi. Paling bagus manusia dalam kebahagiaan di dunia akhirat kalau kita mengajarkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, ketika orang lain itu ikut kepada kita. Ajaran ilmu itu gak usah ya, ajaran alim batas al semua yang menunjukkan kebaikan. Ketika orang itu melakukan kebaikan, apa yang kita ucapkan, kita ajarkan, maka pahalanya akan ngalir kepada kita. Karena sesuatu yang baik itu pahalanya tidak akan terputus. Yang kedua, sedang penting jariyatin, pahalanya tidak terputus. Ini Pak, Bu, Pak, saya serius, saya ketua DKM. Saya kadang-kadang, kita malu bro gitu. Rumahnya bagus-bagus gitu. Masa karpetnya ini bro? Serius? Ayo bangun. Masa tempat ibadahnya? Di samping ada PCX, ada Supra X, Vario, ada mobil. Masa di masjid lingkungan sendiri karpetnya ya Allah, yang udah bisa, udah bau daging, udah bau segala. Bu, Pak, bikin ini karpet yang empuk, karpet yang alam. Dari mana jalannya? Allah yang akan kasih jalan, rapatkan semuanya insya Allah. Insya Allah, masa belau-belau di karpet di sini rame. Ustaz, kan supaya panas? Ya tahu. Kau kan tidak. Sedang menjadi apa? Tidak akan terputus. Sudah dipakai karpetnya. Maka orang yang mengerjakan di atas karpet pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Bayangin sudah terjadi. Kipas dari simpulan, walaupun dia sudah meninggal, kipasnya dipakai untuk majelis taklim, mendengarkan pengajian, untuk sholat. Angin-anginnya menyejukkan orang yang sholat, maka pahalanya sama. Dia melakukan sholat tahajud, pahala tahajud mengalir kepada orang yang memberikan kipas. Dia yang melakukan sholat subuh, ngalir pahalanya kepada orang yang ngasih sejadah. Orang yang di atas sejadah kita lakukan, dia sholat malam, sholat maghrib, sholat isya, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan. Yang kita berikan saja namanya sholako jari, apalagi jawab. Diharusin semuanya maka sama ibu-ibu, bapak-bapak. Semua orang yang berjalan di situ pahalanya benar walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang terakhir adalah waladun sholihin dan ulah, anak yang soleh yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Apa? Yang berbakti. Bu, orang tua
dijadikan tahta dan mahkota di akhir yaumil akhir nanti kalau orang tuanya mendidik anaknya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Tidak mampu, sekolahkan ke SD Darussalam, sekolahkan ke sekolah-sekolah Islam, masukkan ke pondok pesantren. Karena kalau kita tidak mampu, maka titipkanlah kepada lembaga pendidikan yang bisa membentuk anak soleh dan soleh. Tidak dijamin banyak anak dan banyak sedikitnya anak. Belum tentu yang banyak anak ini mendoakan kita. Dua bisa mendoakan karena orang tua yang bisa mendidik menjadi anak yang soleh dan soleh. Penting Pak. Yang keempat, yang selanjutnya, Pak, Bu, ini saya baru ikut pelatihan tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 saya juga pelatihan Indonesia. Dasarnya digital di zaman Indonesia. Salah satunya adalah orang tua yang salah. 89% orang tua yang salah, Pak. Ini harus diingat. 89% apa? Terakhir ya. Ini ingetin. Jangan ada wifi di rumah. Jangan ada wifi di rumah. Jangan ada. Jangan ada. Ini benar. Anak yang haus pornografi, anak yang berlebihan gadget karena fasilitas di rumahnya ada internet. Dapat nggak bisa, Pak. Harus ditolak. Sekarang mendasar. Ya sih. Masih bisa. Ini terakhir ya Pak. Ingat nih. Kalau ingin anak yang tidak main game dan lain sebagainya jangan difasilitasi kuota. 89% kesalahan orang tua. Itu saya ikut pelatihan. Tanggal 31 1 2 itu. Karena anak masih mau nekok. Bu, Pak, udah lama nih belum ada. Otaknya udah bikin sedikit setengah zaman sekarang. Itu aja. Ibu-ibu, doa kebaikan. Ayo, siapa yang bisa doa kebaikan? Doa sampai jaga. Ibu apa? Oke, Hasanah. Oke. Sekali lagi, perempuan yang dijamin masuk surga. 4 perempuan terbaik. Ayo. Aisyah mesti setia. Ayo. 4 perempuan yang dijamin masuk surga. Ayo. Siti bukan Aisyah, Asia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang saja. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, yang bisa pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua salam